pertanyaannya Ya, Pak, tentang radial road. Nah, potensi dampak ekonomi akibat radial road ini gambarannya seperti apa? Potensi secara data juga boleh. Jadi kalau boleh saya sampaikan ya, saya masih berpikiran bahwa radial road ini sebagai ide cerdas yang mengawali, saya bilang sekali lagi, saya termasuk orang yang bilang mengawali aktivitas-aktivitas untuk mengatasi kemacetan jalan. Biasanya kan dengan underpass, dengan flyover, pelebaran jalan, kemudian pengalihan arus lalu lintas dan sejenisnya. Dan radial road saya lihat di Indonesia belum saya temukan gitu ya, yang khusus kayak radial road seperti ini, dalam arti penghubung tapi bentuknya melingkar. Nah tentu saja biasanya masyarakat harapannya itu, ekspektasinya itu begitu besar. Di sisi yang lain tentu saja ada masyarakat yang keberatan, pihak-pihak yang terdampak. Artinya dari pemahaman ini akan muncul dua eksternalitas kan ya, negatif dan positif. Nah negatif tentu saja masyarakat sudah mulai ancang-ancang, kone ono apa namanya radial road, sing kene usahaku mati, yang hidup yang di sana. Nah kelompok-kelompok yang mati ini sing pasti sudah pasang kuda-kuda untuk melakukan banyak hal, perancangan ketidakpuasan dan lain-lain. Meskipun Mas ya, sebenarnya radial road ini kan ada dalam Perda nomor 2 tahun 2014, sejak 2014 itu bersama dengan jalan lingkar luar barat sama jalan lingkar luar dalam barat kan gitu. Tiga hal ini sebenarnya bersamaan itu dalam perdanya di Surabaya itu. Nah tapi isunya sekarang karena diawali oleh radial road jadi mengemuka yang utama radial roadnya. Nah ada dua catatan ya. Yang pertama adalah ya tadi yang disebutkan potensi depannya. Ya. Kalau kita ngomong potensi biasanya kan yang positif gitu ya. Nanti akan terjadi seperti apa. Saya mencatat ada dua. Jadi dua itu begini. Yang pertama adalah adanya biaya dari proyek ini dulu. Oke. Jadi sekitar dalam catatan teman-teman media kan berapa itu per meter sekarang 3,5 juta, berarti total tadi 250 miliar kan gitu. Atau kalau diambil angkanya di pengembang itu kira-kira 10 jutaan, jadinya sekian triliun. Nah angka ini dulu yang pertama kita utak-atik dari angka yang duit yang dikeluarkan ini kan bisa menciptakan perputaran ini yang 1 triliun ini dulu macam-macam, sing dodolan besi, sing dodolan semen, macam-macam itu jadi loh. Jadi jual nasi punya nilai lebih dari aktivitas ekonomi yang ini. Itu dulu. Nah kemudian yang berikutnya adalah keberadaan dari jalannya itu sendiri. Ketika dia sudah jadi, maka harapannya itu kan akan memunculkan banyak implikasi. Masyarakat berharap banyak atas ini. Dari surveinya tim FBE Ubaya, Prodi Ekonomi Studi Pembangunan, ada 16 atau 17 mahasiswa itu ya. Itu kan dari tanya jawabnya sudah mulai banyak masyarakat yang mempertanyakan di sana. Kok jadi ini kira-kira kapan Mas? Jadi ini kapan? Padahal dia cuma melakukan survei, tentu saja belum tahu tuh ya. Baru survei sudah ditanya jadi ini kapan? Artinya apa? Harapannya dia atas radial road ini sangat tinggi untuk menjadi alternatif solusi dari kemacetan si jalan lontar ini. Nah hitung-hitungan pastinya tentu ada tim nanti yang sudah melakukan itu, dan saya lihat itu juga sudah dijalankan dan masih akan terus dilakukan terkait mungkin ada beberapa hal yang kurang dan yang lebihnya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau tadi sempat pastinya kalau dampak dari sekitar situ juga ekonomi ya Pak ya. PPDB apa kabar Pak? Terkait dengan radial road, apakah memang dampaknya bisa sampai signifikan atau gimana tuh Pak? Nah, kalau dari sana maka akan menjadi, kalau boleh saya sebut namanya signifikan kontributor. Jadi jalan ini nanti akan menjadi kontribusi positif untuk berbagai aktivitas. Karena kunci di ekonomi itu kan mudahnya pergerakan. Kalau ada kemudahan pergerakan dari satu titik ke titik yang lain, apakah itu pergerakan barang, apakah itu pergerakan arus modal, ataukah itu pergerakan orang, tentu ini akan mempermudah banyak hal. Nah kalau seperti ini,
maka akan banyak aktivitas, tidak hanya orang per orang, tapi unit-unit kegiatan ekonomi ataupun bentuk-bentuk badan usaha atau jenis usaha yang lain. Sebenarnya saya termasuk orang yang berpikiran jangan langsung berpikir ke pendapatannya nanti, nah, gitu ya. Jadi kok pendapatannya besok naik, ya jangan dulu, jangan ke pendapatan, ke outputnya dulu. Saya berpikirnya begitu. Jadi ketika ada proses ini, nanti outputnya akan meningkat. Nah, seperti itu. Outputnya siapa? Oh, outputnya Pak A, outputnya toko B, outputnya CVA, outputnya CVB, PTA. Kita hitungnya outputnya dulu. Outputnya meningkat, bisa dinominalkan, jadilah pendapatan. Nah, itu dulu. Jadi tahapannya saya berpikirnya demikian. Jadi tidak langsung mungkin apa Garut pendapatanmu naik, nah itu banyak janji seperti itu, ternyata nggak naik. Bapak belum nanti para pengambil keputusan itu waktunya dulu, nah, gitu Mas. Oke, tapi prediksi-prediksi itu nggak ada Pak, secara data gitu, soalnya PPDB yang kayak disebutkan di waktu Zoom itu, yang Mas Edi dari 5 triliun menjadi berapa triliun, itu gimana? Justru ada. Jadi ekonomi itu bermain asumsi, jadi selalu kita bermain asumsi. Data bisa kita estimasi. Nah, jadi keberadaan misalnya saya sudah mengaduk-aduk datanya NJOP Surabaya ini bersama teman-teman tuh dari BPS. Ternyata yang muncul NJOP terakhir itu tahun 2021. Oh, ya. Jadi belum menemukan 2023 itu. Dicari ke sana. Padahal kalau ada data itu sebenarnya lebih menarik lagi. Nah, terus akhirnya kita berdiskusi, ya apa gitu, 2023 belum ada. Terus adanya 2017 berapa? Saya cuma bilang gampang, ekonomi itu luar biasa. Iso diasumsikan, iso diestimasi, iso diukur itu. Yeah. Kita ngitung untuk data 10 tahun lagi aja bisa, kok bisa. Dan seperti itu. Jadi dalam pemahaman konsep dasar time series itu kita bisa lakukan. Cuman harus tetap diberi note Mas, bintang, iki data diasumsikan atau data estimasi atau dirancang akan lebih baik dihitung dengan cara seperti ini. Termasuk kehilangan data pada tahun-tahun sebelumnya kan bisa kita cari lagi seperti itu. Oke, berarti memang tidak bisa ada yang pasti itu masalah itu. Nah, kalau masalah kepastian biasanya hubungannya sama akhirat yang bahasa tidak. Nah, jadi kalau mau dipastikan, makanya kita itu ada namanya level of significance 90%. Bener-bener ya 90% gitulah ya. Nah, artinya jangan langsung ngomong pasti. Bahwa semuanya itu masih bisa terjadi karena apa? Ada variabel-variabel yang kemungkinan masih bisa berlarian ke sana kemari, naik turun, bergeser ke sana, bergeser ke sini karena beberapa hal atau karena ya banyaklah pengaruh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Nah, itu yang penting. Dari wilayah sekitar yang paling terdampak mungkin kelurahan-kelurahannya gitu Pak, terkait dengan radio road. Ya, utamanya kalau radio road ini yang saya lihat kan di petanya itu ada di dalam wilayah Kecamatan Sambikeret ya. Sambikeret, terus nerobosnya di Kelurahan Lontar. Kelurahan Lontar sendiri kalau sepemahaman kita di tim beberapa kali diskusi itu dari kepadatan penduduknya, jumlah penduduknya itu bisa kita anggap mewakili 3 kelurahan Mas. Padatnya di Kelurahan Lontar itu. Sehingga dengan melihat hal tersebut, tentu ini akan memberikan apa ya? Implikasi yang lebih kepada orang-orang atau sejawat yang ada di Lontar di situ. Termasuk penyerapan tenaga kerja juga. Pasti. Makanya kita ada istilah penggandanya untuk masalah tenaga kerjaan. Cuman ingat, tenaga kerja itu kan sifatnya konstan. Gak iso kita mencari orang yang tiba-tiba hari ini gak iso apa-apa, besok sudah jadi ahli komputer, kan gak bisa. Jadi konstan itu seperti itu, jumlahnya pun seperti itu. Memang keberadaannya kita sekarang tenaga kerja itu berlebih ya. Tapi deskripsinya itu kadang kan belum tentu sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi yang tak inginkan itu orang yang kuasai dengan baik IT. Ternyata yang di sini orang yang pintar acting semua gitu ya, pemain film, jadi kayak iso kan seperti itu. Iya, kalau tataran konsep dasar dulu
Pak Adam Smith itu bilang tenaga kerja itu podo kabeh, kekuatannya podo, kemampuannya podo, seperti itu. Nah, faktanya tidak demikian. Faktanya orang itu kan berbeda-beda ya, toh, ono sing hebat nari, hebat nyanyi, hebat melukis, beda-beda seperti itu. Nah, sehingga untuk penyerapan tenaga kerja kita pun bermain asumsi bahwa dari aktivitas yang seperti ini tidak perlu nunggu radial terjadi, tapi pada saat proses ini dibangun, penyerapan tenaga kerja sudah terjadi. Kenapa? Karena dengan yang 1 triliun tadi, ini kan bisa menciptakan multiplier ke banyak orang. Jadi 1 triliun, akhirnya 1 triliun itu diterima oleh beberapa orang. Orang ini membelanjakan duitnya untuk anaknya, anaknya untuk bayar sekolah, anaknya untuk beli baju. Oh, ini perputarannya sudah banyak yang demikian ini. Belum lagi orang-orang yang akhirnya masuk dalam kelompok serapan-serapan tersebut. Biasanya nih ya, kalau proyeknya di situ yang diutamakan adalah orang-orang yang ada di wilayah itu kan begitu, Mas Abi. Nah. Jadi untuk penyerapan tenaga kerjanya ya mengukur tadi itu Pak ya yang dengan sampaikan. Iya. Oke. Ada fakta menarik nggak Pak yang bisa disampaikan tentang radio untuk data itu? Fakta menariknya adalah bahwa ternyata di radial road ini 4,4 km ya, ternyata dengan luas area yang terambil sekitar 5.000 meter persegi ya. Fakta menariknya ternyata 80% itu bukan warga, 80% dari 50 meter itu ternyata pengembang. Nah ini tentu akhirnya banyak spekulasi di sana kan gitu. Pengembangnya ternyata sedikit, biasanya kan warganya ternyata cuma sedikit yang terdampak. Nah artinya hitungan ekonomi jadi lebih seru lagi kalau seperti ini. Oh ternyata yang 80 persen itu miliknya pengembang, 20% saja, 15-20% itu warga masyarakat. Tapi mereka semuanya harus rela untuk jadi fasilitas umum, fasilitas publik dengan label radial. Nah akhirnya analisisnya seru ini. Nah dengan bahasa harus macam-macam lah ya gitu. Saya masih penasaran sama data-data yang disampaikan waktu di Zoom tadi Pak. Itu bisa disampaikan lagi nggak? Mungkin kalau untuk yang apa tadi ya, kayak semuanya 4 tahun, dalam 4 tahun ada peningkatan ekonomi yang signifikan atau lain sebagainya. Bisa disampaikan lagi Pak? Jadi apa yang dimunculkan di hitung-hitungan sejawat kita tadi ya, semuanya itu berdasarkan data dan beberapa data yang bolong berdasarkan asumsi atau kita cari seperti itu, sehingga kita tentunya tidak bisa langsung serta-merta engkau kan tadi dari 15 triliun naik 19 triliun berarti ada 4 triliun kenaikan selama 4 tahun. Nah memahaminya jangan langsung seperti itu loh, ini harus hati-hati gitu ya, bahwa angka ini adalah angka kisaran iya, prediksi juga iya, menggunakan banyak asumsi juga iya. Terus ada faktor-faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi yang bisa mengganggu ini semua. Faktor non-ekonomi itu sangat banyak. Pergantian pengambil keputusan, pergantian pimpinan wilayah bisa merubah banyak hal seperti ini. Nah itu, jadi ketika muncul angka nanti kenaikannya selama 4 tahun ada delta pertumbuhan 4 triliun. Nah ini harus hati-hati. Jangan langsung ditelan, kita aman ini. Nah, tidak seperti itu memahaminya. Oh gitu ya. Iya. Tapi tetap rencananya insya Allah ada peningkatan berarti untuk semua. Insya Allah seperti itu dan harapannya seperti itu. Kira-kira demikian.